Oke, kembali lagi di perkuliahan statistika 2. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang selang kepercayaan bagi proporsi P. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan tentang selang kepercayaan bagi varians populasi. Jadi yang sudah dipelajari adalah selang kepercayaan bagi rataan ketika sigmanya diketahui, ketika sigma tidak diketahui, n besar dari 30, n kecil dari 30. Begitu juga dengan selang kepercayaan bagi proporsi. Nah, saat ini kita akan belajar selang kepercayaan bagi varians populasi. Ya. Jadi, kalau bagian sebelumnya kita biasanya tertarik untuk menduga ukuran pemusatan dari populasi ya, karena kita berbicara tentang rataan, berarti tentang ukuran pemusatan. Nah, namun demikian telah kita ketahui bahwa ukuran pemusatan saja sebenarnya tidak dapat secara lengkap menjelaskan karakteristik populasinya. Misalnya, kalau misalnya ada seorang petugas quality control dalam suatu proses produksi harus dapat memastikan bahwa hasil produksinya itu memenuhi spesifikasi tertentu. Nah, dalam hal ini tidak hanya rata-rata produksinya saja yang harus memenuhi persyaratan tertentu, tapi produk tersebut juga harus konsisten. Ya, artinya tidak terlalu bervariasi. Nah, konsistensi hasil produk tersebut dapat diukur dengan menghitung varians. Karena kan varians kita berbicara tentang keragaman gitu ya. Jadi tidak serta-merta hanya tentang rata-ratanya saja. Seperti misalnya beratnya, ketebalannya, volume, dan ukuran-ukuran yang lainnya. Nah, makanya kita butuh menghitung si variansinya juga, tidak hanya rataannya saja. Nah, untuk variansi sampel S kuadrat itu adalah penduga tak bias bagi variansi populasi ya. Jadi kalau sebelumnya di rataan kemarin ya, kalau mu kita duga dengan si X bar, sigma kuadrat nanti kita duga dengan S kuadrat. Oke. Akan tetapi untuk dapat menentukan selang kepercayaan bagi sigma kuadrat, kita harus mengetahui distribusi sampling dari statistik tersebut. Nah, jika dari suatu populasi normal dengan variansi sigma kuadrat diambil sampel berukuran n berkali-kali, maka akan diperoleh berbagai nilai varian sampel S kuadrat. Nah, dari nilai-nilai varian sampel tersebut dapat kita bangkitkan satu variabel acak baru, yaitu C kuadrat. Nah, ini sebelumnya kita ketemu dengan Z, dengan T, maka saat ini kita akan ketemu variabel acak baru namanya C kuadrat. Yang nilai-nilainya itu ditentukan dengan rumus C kuadrat sama dengan N-1 S kuadrat, N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Kurvanya seperti apa? Nah, ini berbeda. Kalau kurva normal baku dan P bentuknya seperti genta gitu ya, seperti ini. Miringnya. Seperti ini. Kalau C kuadrat dia bentuknya seperti ini. Ada yang namanya derajat bebas. Ya, derajat bebas ini V-nya itu, ini simulasinya saja. Derajat bebasnya 4, dia bentuknya seperti ini. 7, kemudian semakin besar derajat bebasnya, maka dia puncaknya akan semakin ke kanan ya. Nah, jadi sebenarnya distribusi dari C kuadrat itu disebut sebagai dari distribusi C kuadrat dengan derajat bebas V sama dengan N-1. Jadi dia nggak simetris. Kalau normal baku itu simetris, kanan kiri sama. Nggak sama. Ini nggak sama ya gambarnya. Ya bisa dibilang sama lah ya, ini seperti ini. Ya, anggap aja sama ya. Jadi kanan kiri kalau di sini 0,5, di sini juga 0,5 luasnya misalnya. Dan totalnya kalau normal baku totalnya luasnya adalah 1. Nah, kalau ini dia tidak sama, tidak simetris. Sifatnya tidak simetris. Nah, misalkan contoh, tentukan nilai kritis dari suatu variabel C kuadrat yang berdistribusi C kuadrat derajat bebas 8. Sehingga luas daerah di ujung kanan kurvanya adalah 0,05. Luas daerah di ujung kiri kurvanya adalah 0,05.
Artinya, nah notasinya adalah sebenarnya untuk C kuadrat ini, notasinya ini kan C kuadrat, ini seperti X tapi bukan X ya. Kemudian adalah luasnya tadi 0,05 titik koma dengan derajat bebasnya 8. Nah ini bisa kita lihat di tabel C kuadrat, nanti bisa di download ya, bisa dicari tabel C kuadrat, nanti maka hasilnya adalah, kalau hasilnya seperti ini, hasilnya 15,507, maka nanti peluang dari C kuadrat besar dari 15,507 adalah 0,05. Seperti itu ya. Kenapa besar dari 15,507? Karena dia di sebelah kanan sini ya berarti. Kemudian yang kedua, luas daerah di ujung kiri kurvanya adalah 0,05, berarti ini juga sama, berarti ini yang sebelah kirinya, berarti yang ini 1 min alfa, berarti 1 min 0,05 kemudian 8 karena ujung kiri. Nah nanti hasilnya adalah berarti alfanya 0,95, hasilnya nanti ketemu 2,733. Akibatnya nanti P C kuadrat kurang dari 2,733 adalah 0,05. Seperti itu. Nah, sehingga kita punya pernyataan peluangnya P peluang dari C kuadrat terletak di antara C kuadrat 1 min alfa per 2 dan C kuadrat alfa per 2 adalah 1 min alfa. Nah, kemudian kita substitusikan tadi nilai C kuadratnya, ini N-1 S kuadrat per sigma kuadrat, dapatlah bentuknya seperti ini. Konsepnya sebenarnya sama aja dengan yang rataan dan proporsi, hanya saja yang membedakan ya distribusinya, ada Z, ada C kuadrat seperti itu. Sehingga nanti selang kepercayaannya adalah seperti ini, sigma kuadrat itu terletak di antara N-1 S kuadrat per C kuadrat alfa per 2 dan N-1 S kuadrat per C kuadrat 1 min alfa per 2. Kelihatannya tidak ada yang berbeda, tapi yang berbeda adalah ininya ya. Dengan S kuadratnya adalah variansi sampel, jadi S kuadrat ini adalah varian sampel, N-nya itu ukuran sampel, dan C kuadrat ini masing-masing nilai kritisnya, derajat bebasnya adalah N-1, seperti itu. Nah, ini ada contoh dari sebuah toko swalayan yang menjual buah-buahan segar, diambil sampel 10 buah mangga. Diperoleh datanya seperti berikut, dalam satuannya gram, kemudian tentukan selang kepercayaan bagi varians berat buah mangga tersebut. Oke, yang pertama-tama harus dihitung adalah dari rumus ini ya, yang kita tidak punya N, kita punya C kuadratnya bisa dicari karena C kuadratnya ya ini 95%, berarti nanti alfanya 90, salah ya, berarti alfanya 5%, alfa per 2 nya adalah 2,5% atau 0,025. Jadi nanti kalau 1 min alfa per 2 nya adalah, tinggal kita ganti saja di sini, berarti 1 min 0,05 bagi 2 gitu ya. Kemudian alfa per 2 nya ini. Kita cari C kuadratnya, maka kita akan dengan derajat bebasnya nanti ini 0,025 dengan derajat bebas karena ada 10 berarti kurang 19, bisa kita cari. Ini berarti C kuadrat nanti hasilnya 0,975, derajat bebas 9 bisa kita cari. Nah, yang belum kita punya apa? N sudah kita punya 10, maka yang belum kita punya adalah S kuadrat.
Nah, S kuadratnya gimana cara ngitungnya? Yaitu kita dari 10 data ini kita hitung aja standar variansinya berapa. Baru kita substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi nanti kita dapat akhirnya kita dapat nilainya adalah 342,66 batas bawahnya, kemudian batas atasnya adalah 2414,22. Jadi variansnya itu ada di antara 342 sampai 2414. Sangat lebar ya sebenarnya selangnya ini. Selang kepercayaannya. Oke, untuk selang kepercayaan bagi varians populasi hanya sampai di situ saja. Silahkan, berarti mungkin untuk lebih mudah bisa dibuat peta konsepnya, kalau rata-rata seperti apa, kalau proporsi dan keadaan masing-masing keadaannya, dan yang terakhir adalah variansnya seperti apa. Oke, terima kasih. Silahkan dipelajari.